Halo semuanya, kali ini kita akan coba membahas tentang Ionic. Jadi sebelumnya kita belajar tentang Angular, kita sudah tahu gambaran Angular, cara penggunaan Angularnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Ionic. Ionic kalau kita buka di dalam websitenya, Ionic sendiri adalah cross-platform apps gitu ya. Jadi dia powered by the web. Dia cara membuatnya seperti kita membuat web, kita bisa gunakan Angular, kita bisa gunakan JavaScript ya. Di Ionic juga dia sudah disediakan UI komponennya seperti apa. Jadi nanti pada saat kita membuat program Ionic kita bisa tinggal melihat, kita bisa tinggal memakai dan melihat hasilnya seperti apa. Ya, lalu di Ionic sendiri dia juga mengatakan gitu bahwa dia write once, run anywhere. Jadi uh, dia termasuk program hybrid yang dia bisa digunakan untuk berbagai macam platform. Jadi kalau misalnya kita buat satu bahasa dengan bahasa Ionic, maka kita sebetulnya bisa langsung gunakan dia untuk di iOS, di Android, di web. Itu bisa jadi satu. Jadi seringkali kenapa kok kita harus menggunakan Ionic supaya uh, pembuatannya lebih singkat gitu ya. Nah, dia juga developer friendly tooling ya, kita bisa gunakan nanti dengan Ionic CLI-nya. Kita akan install di komputer untuk menggunakan Ionic CLI-nya. Nah, gambarannya jadi kalau kita bilang Ionic gitu ya, Ionic sendiri dia sudah membedakan ada traditional approach dan ada Ionic approach. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang dia spesifik di masing-masing uh, phone gitu ya, di masing-masing platform, maka dia akan bentuk seperti ini. Jadi dia akan bentuk menggunakan traditional approach. Dia ada iOS team ya, yang isinya adalah dia akan develop untuk iOS app. Android team, ada web team, dan ada desktop team. Jadi semua ini terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi untuk Ionic sendiri mengarahkan modelnya dia adalah kalau kita mau membuat sebuah project, maka yang perlu kita bentuk itu adalah web team. Nah, web team sendiri dia bisa menghasilkan semuanya ini. Jadi iOS, Android, website app ya, PWA atau desktop app-nya sendiri. Jadi tinggal bagaimana nanti dia mengkompilnya, bagaimana dia menghasilkan aplikasinya seperti itu. Makanya banyak banyak juga perusahaan yang menggunakan Ionic daripada kita menggunakan native seperti itu. Ada plus dan ada minusnya antara hybrid dan native. Tapi kita sesuaikan aja pada saat kita membuat sebuah program gitu ya, kita nggak perlu bingung, tapi kita sesuaikan program yang kita buat ini sejauh apa gitu. Kalau program ini sederhana, program ini tidak begitu membutuhkan uh, hardware gitu ya, berhubungan dengan hardware. Nah, kita bisa gunakan aja yang hybrid. Karena secara performance itu sudah bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan native seperti itu. Nah, Ionic ini yang saya katakan tadi. Jadi Ionic itu dia bisa dibuat dengan banyak bahasa ya. Bisa dengan Angular, bisa dengan React, bisa dengan Vue, bisa dengan JS. Ya, JavaScript. Nah, React di sini ini berbeda dengan React Native. React yang digunakan di sini React JS ya, bukan React Native. Nah, saat ini kita akan gunakan Angular karena menurut saya Angular ini cukup cukup powerful. Kita bisa gunakan macam-macam ya. Kalau kita mau gunakan dengan JS, sebetulnya gampang aja karena kita sudah belajar gitu ya, sudah lebih familiar dengan JS-nya. Nah, saya ingin memberikan yang baru, makanya saya gunakan Angular di sini. Seperti sebelumnya kalian sudah belajar sedikit tentang Angular itu seperti apa. Nah, implementasinya di Ionic itu tidak akan jauh berbeda dengan kita membuat program Angular kemarin.
Nah, program yang menggunakan Ionic itu cukup banyak sebetulnya, tapi yang diakui ini kalian bisa lihat di websitenya juga ya. Itu ada seperti ini, jadi ada MarketWatch, ada Disney gitu ya. Ini ada apa ini ya? Netcom ya. Nah, ini kalian bisa lihat di websitenya bahwa program-program apa aja sih yang dibentuk dengan Ionic. Biasanya kalau di sebuah perusahaan bisa jadi lebih dari satu bahasa pemrograman, tergantung dari program apa yang dibuat. Jadi kan di dalam satu perusahaan biasanya program itu nggak hanya satu gitu ya, ada program eksternal, ada program internal. Nah, Ionic punya peranan sendiri di situ. Jadi untuk misalnya reporting itu bisa manfaatkan aja dengan Ionic gitu, karena kalau kita membuat sebuah report ya biasanya dia bisa dibuka di web, bisa dibuka di app. Nah, dia nggak terlalu banyak menggunakan hardware-nya. Jadi kita nggak perlu bingung bagaimana koneksinya. Kalau kita menggunakan hybrid, saya mau koneksi dengan hardware seperti apa. Nah, kita nggak perlu bingung itu. Jadi kita bisa gunakan aja yang hybrid. Biasanya seperti itu. Perusahaan-perusahaan sudah membedakan mana yang harus kita buat secara native, mana yang harus kita buat dengan Ionic-nya sendiri. Seperti itu. Nah, tools-toolsnya nanti ini kalian harus install juga ya. Sebetulnya di StackBridge itu kita bisa juga buat Ionic, tapi akan lebih enak pada saat kita bikin di komputer sendiri ya. Jadi nanti kita akan lakukan instalasi Node.js-nya, lalu kalian juga dibutuhkan editornya ya. Editor kalian bisa gunakan selain Visual Studio Code. Kalau di sini saya gunakan Visual Studio Code. Ini dari websitenya Ionic ya. Dia we are fans of Visual Studio Code karena lebih banyak plugin-nya, lebih banyak library-nya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau gunakan Sublime, silakan juga gitu ya. Kalian mau gunakan Notepad++, boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Tapi kalau ada yang sudah lebih powerful seperti Visual Studio Code, terus Sublime, kenapa kita nggak manfaatkan di sana gitu ya. Ada beberapa memang yang bilang kalau Visual Studio Code itu lebih berat, jadi lebih baik saya gunakan Sublime. Itu nggak masalah, karena di Sublime pun kan ada juga library-library yang bisa kita manfaatkan di sana. Nah, Node.js-nya nanti kalian download aja yang versi LTS-nya. Jadi di sana nanti ada dua pilihan ya. Ada LTS yang disarankan yang sudah stable ya, atau yang istilahnya masih beta. Nah, nanti kita akan gunakan CLI, jadi command prompt ya. Kita akan gunakan command prompt. Kalau di Windows yang terbaru kita bisa gunakan PowerShell-nya, boleh juga. Kalau di Mac kita gunakan terminal ya. Kebetulan ini saya akan running di Mac, jadi saya akan gunakan terminal. Tapi kalian yang running di Windows, nanti kalian bisa gunakan CMD ataupun PowerShell. Nah, di setiap pemrograman itu kita akan kenal yang namanya life cycle. Di mana-mana gitu ya, pada saat kita membuat sebuah program, kita pasti kenal yang namanya life cycle-nya. Life cycle-nya kalian bisa lihat di Ionic Framework. Ionic ini untuk framework dokumentasinya ya, sudah baru, jadi sudah lebih terstruktur, sudah lebih lengkap. Jadi kalian bisa manfaatkan aja di Ionic Framework-nya. Nah, di life cycle-nya sendiri itu akan ada on init dan on destroy. Ini adalah life cycle dari Angular. Ya, jadi dimulai dengan ng. Ng on init dan ng on destroy. Jadi pada saat dia masuk itu akan jalankan on init. Pada saat dia keluar dia akan jalankan on destroy. Jadi destructor itu kita jalankan aja di on destroy-nya. Nah, di dalamnya kita akan kenal IonView will enter, IonView did enter, will leave, dan did leave. Nah, kapan ini dijalankan atau kapan dia otomatis akan memanggil IonView will enter ini, kita bisa lihat di sini. Jadi IonView will enter itu sebelum tampilannya muncul semua di dalam aplikasi kita, itu dia akan menjalankan ini dulu, IonView will enter. Nah, pada saat
view atau widget-widget masing-masingnya gitu ya, itu sudah ditampilkan di halamannya, berarti dia akan memanggil IonView Enter. Jadi terserah dengan kebutuhan kalian mana yang dibutuhkan, apakah pada saat dia sudah tampil atau sebelum tampilnya. Nah, will leave dan did leave juga sama. Jadi will leave berarti pada saat kita klik tombolnya, biasanya kan ada animasi, nah itu dia akan langsung jalankan will leave. Tapi pada saat benar-benar sudah keluar sebelum dia jalankan on destroy, dia akan panggil did leave. Nah, langkah pertamanya yang harus kalian lakukan pastinya adalah kalian membutuhkan Node.js-nya untuk menggunakan npm ya. Jadi di npm ini nanti yang akan melakukan instalasi di Ionic Cordova-nya. Jadi kalian buka aja di Node.js ya. Kalian buka di Node.js-nya. Nah, di sini kalian akan lihat karena saya menggunakan Mac, di sini tulisannya adalah download for macOS X64. Ini 64 bit ya. Kalau kalian gunakan Windows ya dia akan muncul download for Windows berapa bit, 64 atau 32 gitu ya. Kalau yang baru pasti sudah di 64 semua. Nah, yang kita gunakan adalah yang versi LTS-nya ini. Ya, kalian download aja versi LTS-nya, jangan yang current ya. Karena biasanya belum stabil, jadi kita gunakan aja yang LTS-nya di sini. Lalu setelah kita lakukan instalasi, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi npm install main-g Ionic Cordova. Nah, sampai dia muncul seperti ini. Jadi plus Ionic plus Cordova. Berarti di dalam sistemnya sudah ditambahkan Ionic dan Cordova-nya. Nah, dia akan menambahkan sebanyak 99 package seperti itu. Nah, kalian bisa cek Ionic-nya. Nah, kalau Ionic itu sudah terinstall di komputer kalian, kalian bisa cek seperti ini. Ionic main-v 5416. Nah, ini pastikan sama dengan yang terinstall di sini. Ya, berarti kita akan gunakan Ionic versi 5416. Nah, lalu kalian pindah aja ke folder yang kalian siapkan untuk membuat sebuah aplikasi gitu ya. Kalau saya misalnya saya buatkan satu tempat namanya Tempro. Di dalam Tempro nanti saya buat lagi sebuah project baru. Ya, misalnya nanti kita buat dengan nama new app ya. Jadi kita akan gunakan new app. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi ion start new app. Nah, nanti di dalam folder Tempro ini akan membentuk sebuah folder new app. Ya, saya enter. Nah, kita bisa langsung pilih di sini. Apakah kita mau membuat aplikasi Ionic-nya menggunakan bahasa Angular atau React. Nah, saya pilih Angular. Lalu, kalau kita perhatikan di slide, ini akan diminta tipe app-nya atau template-nya gitu ya. Ini bisa kita bypass di di code-nya gitu ya. Ionic start nama app-nya lalu tab misalnya gitu, atau Ionic start nama app-nya blank misalnya gitu. Nah, kalau kita tidak menyertakan di situ berarti di komennya gitu ya, berarti kita akan diminta untuk memilih apakah kita mau buat tabs, kita mau buat set menu atau blank atau my first app ya. Kalau my first app itu contoh-contoh dari Ionic ya yang sudah disiapkan, atau kita mau buat conference ya, itu bisa. Nanti kita akan belajar juga buat dengan kamera ya. My first app-nya kita buat sendiri, lalu kita akan coba apakah itu berjalan atau tidak. Ya. Nah, kita gunakan aja yang blank di sini, karena saya mau buat program sederhana. Nah, ini dibiarkan sampai selesai ya, sampai nanti prosesnya selesai. Kita tunggu dulu.
Nah, di sini berarti program new app itu sudah dibuat ya. Kita diarahkan seperti ini. Jadi go to your newly created project. Kita pindah ke folder new app ya. Kita bisa lakukan dengan cd spasi new app. Lalu untuk menjalankan ya, kita bisa lakukan run Ionic Serve within the app directory to see your app. Jadi kalau kita mau lihat program kita itu jadinya seperti apa, nah kita gunakan aja Ionic Serve. Nah kalau mau lihat life cycle-nya, kita bisa lihat di scaffolding doc-nya. Oke, kita pindah aja ke app-nya. Kita masuk ke new app, lalu kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu, supaya kita bisa lihat apa sih yang ada di sebuah project blank. Kita buat dulu. Oke, nah yang kita lihat di sini di sebuah project blank itu kita akan lihat ada ada node modul ya, terus ada src. Nah, yang akan kita lakukan perubahan atau kita lakukan modifikasi itu ada di folder src ini. Kalau di node modul sini nggak kita gunakan ya, nggak akan kita ubah-ubah kecuali kita mau menambahkan sebuah modul baru ke dalam Ionic-nya. Jadi sebetulnya di Angular pun dia ada ini folder new module. Tapi di Stackbase biasanya kan kita lihatnya ada di src-nya. Jadi yang kita lihat ya ini, gitu ya. Ada app, ada asset, environment, themes, ada global, index, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita akan sering berhubungan. Kalau node modul itu lebih jarang ya, karena kalau kita nggak butuh menambah library ya kita nggak perlu menambah di node modulnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau memasukkan gambar, kita bisa manfaatkan asetnya. Gitu ya. Kita mau gunakan halaman, kita tambahkan di dalam app. Ini sama sih seperti kemarin kita bikin di Angular. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sebuah halaman itu ada seperti ini ya. Ada modul.ts, ada page.html, ada page SCSS, ada page.ts. Nah, yang nanti akan kita gunakan itu ke page-nya ya. Jadi home.page.html, home.page.scss, home.page.ts. Nah, kita bisa coba sekarang. Nanti kalau misalnya kalian butuh SCSS yang global, kalian bisa masuk ke global.scss-nya ini. Kalian bisa masukkan ke situ semua. Ya. Kalau ini lebih ke CSS yang lokal. Jadi di halaman home aja misalnya gitu. Saya mau punya satu CSS yang berubah hanya di home aja. Bukan global, bukan seluruh halaman. Ya, saya masukkan di sini di CSS-nya home ya. Nah, kalian buka aja di home.page.ts. Kita bisa coba di sini. Misalnya saya mau tambahkan satu variabel ya. Variabel new misalnya gitu ya, atau var new aja biar singkat. Var new saya isi dengan string ya, lalu langsung saya isi aja di sini contoh string baru misalnya seperti itu ya. Lalu konstruktornya saya kosongi karena saya masih nggak butuh ya, yang penting saya punya variabel ada isinya mau saya tampilkan di HTML. Nah, di HTML sendiri ya, dia seperti ini. Jadi sudah ada headernya, sudah ada toolbarnya, sudah ada kontennya, sudah ada isinya ya. Kita bisa coba dulu, ini nggak usah kita ngapa-ngapain ya, kita save dulu.
Lalu di sini kita masuk ke, kita buat new terminal atau new, di ini ada ya, kita buat new terminal. Terus ini mau paste juga nggak apa-apa. Lalu saya lakukan ionic self biar dia berjalan dulu. Lalu di sini saya kecilkan dulu supaya kita bisa lihat nanti hasilnya. Dia masih menjalankan. Kalau kita lihat di sini, dia akan jalankan di hostnya localhost, portnya 8100. Dia akan arahkan program ini running di situ. Ya, kita tunggu dulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini dia sudah tampil ya. Di sini ada toolbarnya ya, ada title, isinya adalah blank. Lalu di bagian tengah ya, dia ada tulisan ini, ready to create an app. Start with Ionic, UI komponen gitu ya, itu di sini. Nah ini. Jadi kalau kita mau lihat komponen-komponennya, kita bisa masuk di Ionic frameworknya ini. Sebentar, ini kenapa refresh terus ya? Ini tadi mungkin di incognito ya, jadi dia refresh terus. Nah ini saya sudah buka di halaman biasa ya. Ini kita bisa hapus sebenarnya. Jadi kontainer ini bisa kita hapus. Oke, karena dia ada hot reload-nya ya. Ini bisa kita hapus. Kalau tadi saya punya variabel, saya punya variabel di home.page.ts, itu isinya adalah var new ya. Saya bisa tambahkan di sini, misalnya di ini ready to create app-nya, saya isi atau saya ganti dengan var new. Nah, dia otomatis reload ya. Saya save dulu. Nah, kalau saya save biasanya dia akan reload di sini. Nah, ini adalah contoh string baru. Jadi dia sudah terkoneksi ya antara TS dan HTML-nya. Sama seperti pada waktu kita coba di Angular. Nah, untuk button juga sama, masih sama seperti
di Angular ya. Kita buat misalnya saya tambahkan aja di sini. Kalau di Ionic itu kita punya ion button. Jadi supaya CSS-nya ikut ya. Jadi kita nggak perlu bikin apa CSS sendiri untuk buttonnya. Nah, dia sudah ada CSS-nya. Jadi kita bisa lakukan dengan atau kita bisa gunakan dengan ion button. Misalnya saya bilang di sini ion button, kliknya itu saya akan lakukan dengan update var, misalnya gitu ya, update var. Nah, lalu di sini buttonnya akan saya kasih dengan ubah kata, misalnya seperti itu ya. Jadi sorry, ini update var, buka kurung tutup. Nah, di sini ya, ini saya tambahkan aja BR supaya dia turun. Nah, dia akan error kalau kita klik ya. Karena kita belum bikin update var-nya di TS. Jadi saya buat aja dulu di bagian TS-nya. Lalu saya buatkan di sini update var. Isinya adalah saya bisa konsol. Jadi misalnya saya lakukan konsol, lalu saya isi dengan untuk menampilkan var new-nya ya. Itu kita bisa lakukan juga. Karena di sini saya save dulu. Kalau kita buka terus developer tools ya, atau F12 kalau kalian ada di tempat kalian. Nah, kita bisa lihat konsolnya. Kalau kita klik, nah ini konsolnya contoh string baru. Jadi var new-nya ini saya masukkan ke konsol. Nah, kalau misalnya saya mau lakukan nih pada saat dia diklik maka kata-katanya berubah. Berarti saya bisa lakukan seperti ini. If this var new itu sama dengan contoh string baru, maka saya akan kasih di titik var new itu sama dengan contoh sudah dirubah, misalnya gitu ya. Nah, kalau dia bukan contoh string baru, maka saya kembalikan lagi nih supaya bisa kita klik-klik terus ya. Var new sama dengan contoh string baru. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pada waktu diklik dia berubah ke contoh sudah dirubah. Kalau kita klik lagi dia kembali ke contoh string baru. Nah, ini bisa kita lakukan hanya dengan menampilkan di HTML, lalu fungsinya, logikanya kita letakkan di TS. Nah, sama persis dengan Angular, jadi kalian nggak usah bingung, kalian bisa manfaatkan yang Angular kemarin ke Ionic di sini. Tampilannya sudah lebih beda gitu ya, karena di Ionic sudah ada CSS-nya sendiri yang nggak perlu kita atur. Tapi CSS-nya kita rubah bisa nggak? Bisa gitu ya. Semua bisa kita lakukan di sini. Di sini juga kita bisa seperti ini. Button itu kan biasanya kalau di app itu bisa lebar ya, sesuai dengan layarnya. Kita bisa lakukan seperti ini. Expand full. Nah, di mana kalian tahu ada fungsi expand, ada fungsi yang lain gitu. Kalian lihat aja di UI Ionic Framework-nya. Itu sudah ada semua. Jadi kalian mau gunakan apa, kalian bisa cari di situ. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Kita tambahkan kelas, kita rubah di CSS-nya, bisa juga. Kita tambahkan ID, kita rubah di CSS-nya, itu bisa dilakukan juga. Ya. Nah, yang berikutnya mungkin saya agak cepat ya, jadi nggak seperti yang biasanya kita pisahkan antara komponen sama page. Kali ini saya akan langsung masuk ke page-nya. Jadi
kalau kita mau membuat sebuah halaman baru di dalam Ionic, kita bisa manfaatkan CLI-nya. Kita bisa ketika misalnya Ionic G page. Nah, ini kita bisa lakukan. Atau misalnya kita nggak mau nih, kita lupa bikinnya apa. Kita klik aja seperti ini, Ionic G. G itu adalah generate ya. Jadi kita akan ditanya, kita mau mengenerate apa, kita mau membuat apa. Kita seperti Ionic G. Nah, lalu kita lihat ya, kita mau bikin apa nih, di sini banyak. Sini banyak. Di sini dipisahkan antara komponen dengan page ya. Kita bisa buat aja, oh saya mau buat page ya, saya pilih page. Lalu nama page-nya adalah halaman baru misalnya ya. Saya buat, nah kalian tunggu di sini. Dia akan lakukan generate untuk halaman barunya. Yang dimaksud dengan generate halaman baru berarti dia membuat ini semua. Ya, halaman baru routing modul.ts, modul.ts-nya sendiri, page CSS, page HTML, page TS. Ya, ini yang mereka buat di sana. Nah, untuk melakukan perpindahan, kita bisa lakukan hal yang sama dengan di Angular. Misalnya saya buatkan satu nih, di sini halaman button. Saya bikin, kalian bisa ya buat seperti ini sebetulnya. Button, pindah halaman. Kalian bisa. Nah, beda ya. Pada saat kita gunakan button dengan pada saat kita gunakan ion button. Itu bedanya. Ini bisa diklik, bisa. Ini adalah button. Ya, button. Tapi kan kita nggak mau nih ngatur CSS-nya lagi. Jadi kita buat aja yang ion button. Nah, fungsinya sama, beda penampilan ya. Beda CSS-nya. Nah, kita bikin yang seperti ini. Ya. Lalu di pindah halaman, kita mau pindah nih. Jadi kita buatkan dulu router link-nya. Lalu saya pindah ke halaman baru ya. Jadi, saya klik di sini. Nah, dia pindah ke halaman baru. Sama, kita gunakan router link atau kita gunakan router navigate-nya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan routingnya dia di mana ya? Routingnya dia di mana? Routingnya dia ada di sini. Nah, ini sama kan ya? Kemarin kita juga buat route-nya. Ya, kita buat sendiri page-nya apa. Nah, di sini dia sudah buatkan tuh page-nya halaman baru, load children-nya import halaman baru.modul. Yang kita panggil itu ini ya, yang kita panggil ini. Jadi router link-nya ngarah kemana? Slash halaman baru ya ini gitu ya, karena dapat dari sini page-nya adalah halaman baru. Seperti itu. Ya. Lalu biasanya kalau di aplikasi itu kan kita ada back button-nya. Kita biasanya matikan back button yang di handphone, kita gantikan dengan back button kita sendiri. Nah, itu kita bisa lakukan dengan mudah di Ionic. Kita bisa buka di sini, buka di halaman barunya. Ya, jadi yang kita berikan back button atau kita berikan inisialisasi back button itu adalah halaman yang dituju, Jadi kita buat dulu di sini ya, di HTML-nya. Di sini ada toolbar, saya tambahkan aja di atasnya ion title atau di bagian bawahnya nggak masalah sih. Saya buatkan ion button, slotnya dia ada di start, jadi kita bisa bilang ada start, ada end ya. Terus saya tambahkan ion back button. Kita nggak usah kasih apa-apa karena kita nggak mau ada tulisan gitu ya. Kita bisa lakukan. Nah, kita coba aja di sini. Nah, kalau kita perhatikan, kita kan tadi adanya di halaman baru. Kalau dia pertama kali landing page-nya adalah di halaman baru, jadi di sini kita langsung masuk ke halaman baru ya.
Nah, ini tidak akan ada back buttonnya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke halaman awal dulu, kita kembali ke halaman awal, lalu kita pindah halaman. Di sini baru keluar back buttonnya. Ini akan keluar back buttonnya. Kita bisa klik, bisa. Backnya dia ke halaman sebelumnya, Kalau kita buatnya di bukanya dari home, ya dia akan kembali ke home. Ya. Tapi kita bisa juga misalnya saya mau buat default nih dari halaman berapapun, pokoknya kalau saya back ya harus kembali ke home. Biasanya kan ada seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau lihat komponen apa aja sih yang bisa dilakukan di Ionic, kalian bisa buka di Ionic Framework. .com di ionicframework.com, lalu kalian bisa baca-baca di sini ya. Nah, ini logonya apa Pak, motonya dia gitu ya, one code base any platform, now in Angular, in Vue, in React, seperti itu. Kalian bisa juga coba-coba di sini start an app ya. Ini nanti kita akan coba. Jadi di project barunya dia itu dia membuat sebuah aplikasi untuk galeri ya, connect dengan hardware kamera, lalu dia ada galerinya. Nanti kita akan coba aja. Nah, di sini kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada installation, ada UI komponennya, ada native API-nya, ada React, ada Angular, CLI. Nah, kita bisa masuk di Ionic Doc-nya. Kalau kalian butuh lagi, kalian bisa masuk di community-nya. Ya, di sini ada special event-nya. Kalian ini cukup sering special event di Ionic itu beberapa kali ada yang kalian bisa manfaatkan. Nah, kita masuk ke Ionic Doc-nya. Lalu kita bisa masuk misalnya saya mau tahu ya, ini misalnya ini. Jadi di Ionic Framework saya bisa dark mode gitu, itu sudah ada. Kalian mau lihat misalnya, oh saya mau bikin button nih. Klik aja di sini button. Nah, ini dia bisa seperti ini. Kita bisa juga view source-nya. Nah, ini di sini ada semua nanti. Di sini ada semua. Kalau misalnya kalian nggak mau di situ, kalian bisa masuk ke komponen. Nah, di komponen ini ada masing-masing juga. Saya mau pakai ion button gitu ya. Buka aja di sini. Nah, ini ada. Kalian bisa lihat di sini. Tadi kita sudah gunakan expand ya. Expand kita gunakan yang full. Ada juga block gitu ya. Fill itu berkaitan dengan isi warnanya ya. Warnanya kalian bisa clear, outline, solid, size-nya bisa small, default, large. Ini kalian bisa coba-coba. Nah, penggunaannya kalian bisa lihat di sini usage ya. Di sini ada Angular, JavaScript, React, Stencil, dan Vue. Nah, karena kita gunakan Angular, jadi kalian bukanya selalu yang Angular ya. Kalau nanti kalian, oh saya mau pakai Ionic untuk dengan JavaScript ya, buka aja yang JavaScript. Harusnya nggak jauh beda antara Angular dan JavaScript. React juga sama, cuman beda cara penulisannya. Kalau di React cara penulisannya seperti apa? Kalau di Angular cara penulisannya seperti apa? Nah, itu di sini. Nih, slot itu ya, bisa ada start, ada end, ada icon only. Nah, di sini sudah dijelaskan semua. Silakan kalian coba aja untuk buttonnya ya. Buttonnya silakan kalian coba. Kalian buatlah seperti ini dulu ya, buatlah seperti ini dulu supaya tahu ya kira-kira penggunanya gimana. Nah, yang biasa dipakai itu ada button, ada card. Card ini cukup sering ya kalau kita sekarang lihat di app gitu ya, biasanya kan dia tidak tabel, karena kalau tabel di handphone itu kan terbatas, makanya dia dibuat dalam bentuk card seperti itu.
Nah, checkbox ini juga bisa kita lihat, ada checkbox yang seperti ini, macam-macam, chip. Nah, ini bisa kita manfaatkan di sini. Data picker, ya, itu ada. Ini bisa kita manfaatkan. Oke, kita belajar dulu sampai dengan page ya. Kita akan coba latihan dulu. Kalau masih ada nanti ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi sebelum kita lebih detail lagi. Oke, semoga apa yang sudah saya berikan di video kali ini bisa berguna buat kalian. Kalau kalian sudah pernah belajar, setidaknya mengingatkan bagaimana kalian membuat sebuah program di Ionic. Tapi kalau kalian baru pertama kali ini mencoba dengan Ionic, semoga kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi kalian terinspirasi untuk membuat sebuah aplikasi, ya, karena aplikasi itu sekarang cukup penting di semua perusahaan tradisional, perusahaan keluarga, perusahaan startup, perusahaan go public, semuanya membutuhkan app. Kalau kita perhatikan di App Store atau di Play Store ya, kita bisa lihat berapa banyak app yang ada di sana. Jadi kalau kita tidak perlu membuat sebuah app yang wah, yang banyak fiturnya macam-macam, tapi kalau ide kita itu fresh, ide kita itu bagus, ya, itu bisa jadi trending app-nya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Silakan kalian coba-coba lagi, kalian pelajari lebih dalam ya di masing-masing view-nya di sini, di masing-masing komponennya. Oke, terima kasih.